Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Islami, dan salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak jenderal Muslim terhebat telah menunjukkan keberanian dan keterampilan mereka di medan perang. Mereka secara efektif menjalankan taktik perang mereka untuk mengalahkan lawan-lawan. Para komandan Muslim ini dengan luar biasa memimpin dan mengerahkan orang-orang mereka, bahkan dalam jumlah yang lebih sedikit dari musuh mereka, dan mereka berhasil menang. Jenderal Muslim terbesar yang pernah ada adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau memimpin pertempuran pertama dalam sejarah Muslim dan mengalahkan kekuatan yang lebih besar dengan sedikit prajurit Muslim. Pertempuran tersebut adalah Perang Badar. Perang Badar menghasilkan kemenangan dengan 313 tentara melawan lebih dari 1000 musuh. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin terbesar yang mengajarkan semua taktik dan strategi perang kepada para pengikutnya. Ia juga merupakan kepribadian paling berpengaruh di dunia hingga saat ini. Semua jenderal Muslim pemberani dan terhebat mengikutinya untuk mengubah jalannya sejarah melalui kemenangan medan perang mereka. Berikut ini adalah 9 jenderal terhebat yang pernah ada dalam sejarah Islam. Pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Dunia mengenalnya sebagai salah satu tokoh pemimpin terbesar. Dialah juga merupakan salah satu tokoh terbesar dalam Perang Salib. Namanya dikenal luas tatkala ia dapat menaklukkan kerajaan Yerusalem yang ketika itu dipimpin oleh Guy de Lusignan, Raja Yerusalem. Pasukan Salahuddin dikenal sebagai pasukan yang pemberani di bawah pimpinannya, bernama lengkap Salahuddin Al-Ayyubi, yang dikenal di dunia barat sebagai Saladin, terlahir dari keluarga Kurdis di kota Tikrit, 140 km barat laut kota Baghdad, dekat sungai Tigris pada tahun 1137 Masehi. Masa kecilnya selama 10 tahun dihabiskan belajar di Damaskus, di lingkungan anggota dinasti Zangid yang memerintah Syria, yaitu Nur ad-Din atau Nuruddin Zangi. 2. Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir adalah gubernur Busra, tahun 647 sampai 656 Hijriah, dan merupakan jenderal militer yang sangat sukses pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Dia dikenal atas kehebatannya dalam administrasi dan militer. 3. Amr bin As. Namanya adalah Amr bin As, bin Wail, bin Hisham, bin Said, bin Sahm al-Qurasyi as-Sahmi. Di antara jasa besarnya adalah ketika Umar bin Khattab mengamanatinya untuk menaklukkan Mesir, dan dia berhasil menunaikan amanat tersebut. Amr merupakan salah seorang pahlawan bangsa Arab yang sangat terkenal, sekaligus seorang politisi yang cemerlang, terkenal dengan kecerdasan dan kepintarannya dalam mengatur siasat dalam menghadapi medan pertempuran. 4. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tariq el Tuerto. Tariq yang memiliki satu mata, adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Andalusia, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar dan sekitarnya, pada tahun 711 Masehi. 5. Syurahbil bin Hasanah. Beliau merupakan salah satu komandan tersukses dalam pasukan Khulafaur Rasyidin, bertugas di bawah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau merupakan salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan Muslim di Suriah, bertugas sejak tahun 634 Hijriah hingga kematiannya pada tahun 639 Hijriah akibat wabah. 6. Khalid bin Walid. Khalid ibn al-Walid, atau sering disingkat Khalid bin Walid, adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan ditakuti di medan perang, serta dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Beliau adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya, terkenal sebagai panglima tertinggi untuk Nabi Muhammad dan penerus-penerusnya. Di bawah kepemimpinan militernya lah, Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah membentuk entitas politik yang bersatu. Mengkomandani pasukan Muslim yang baru, dia tak terkalahkan lebih dari 100 pertempuran termasuk melawan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Sasanid, dan sekutu-sekutu mereka termasuk juga suku-suku Arab di luar kekuasaan Khalifah. Pencapaian strategis dia ialah penaklukan Arab, Persia, Mesopotamia dan Suriah Romawi hanya dalam waktu 4 tahun, yaitu pada tahun 632 sampai 636 Hijriah. Kemenangan-kemenangan yang terkenal darinya ialah kemenangan telak pada pertempuran Yamama,
pertempuran Ulais dan pertempuran Firas, dan kesuksesan taktis pada pertempuran Walaja dan pertempuran Yarmuk. 7. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat memimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qadisiyah. Peperangan ini merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam. Bersama 3.000 pasukannya, ia berangkat menuju Qadisiyah. Di antara mereka terdapat 9 veteran perang Badar, lebih dari 300 mereka yang ikut serta dalam Ikrar Ridwan di Hudaibiyah, dan 300 di antaranya mereka yang ikut serta dalam memerdekakan Makkah bersama Rasulullah. Lalu ada 700 orang putra para sahabat, dan ribuan wanita yang ikut serta sebagai perawat dan tenaga bantuan. Pasukan ini berkemah di Qadisiyah di dekat Hira, untuk melawan pasukan Muslim. Pasukan Persia yang siap tempur berjumlah 120.000 orang di bawah panglima perang kenamaan mereka, Rustum. 9. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal untuk memeluk agama Islam. Ia ikut berhijrah ke Habasyah, saat ini Ethiopia, dan kemudian, ia hijrah ke Madinah. Ia mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, dia ditunjuk untuk menjadi panglima perang memimpin pasukan Muslim untuk berperang melawan Kekaisaran Romawi. Ia meninggal disebabkan oleh wabah penyakit. Demikianlah kisah 9 jenderal terhebat sepanjang sejarah Islam. Semoga bisa menjadi teladan dan bermanfaat bagi kita semua.